Oke, tes. Jadi selamat sore teman-teman semuanya, atau mungkin selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, sebentar. Ya, oke, teman-teman. Sebelum kita mulai di pertemuan kita yang ke-14, ya, di pertemuan ke-14, teman-teman. Hari ini Bapak nggak terlalu banyak, mungkin ada nggak masuk ke materi ya, teman-teman. Jadi kita udah habis mungkin di array 3 dimensi terakhir itu di pertemuan kemarin. Jadi di pertemuan ke-14 ini kita akan pakai pertemuan 14 ini untuk sekedar review sedikit. Mungkin kalau dari teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan mungkin dari review materi kita. Sama nanti mungkin sehabis review, nanti Bapak coba share ke teman-teman untuk kategori soal di UAS. Kategori soal di UAS ini sebenarnya Bapak bikinnya itu tadinya itu mau dibikin hanya satu project saja. Cuma kayaknya mempertimbangkan lagi mungkin dibikin beberapa kategori tipe soal. Tipe soalnya tetap dua, tapi mungkin nanti ada kategorinya, mungkin kategori A, B, C, D sampai di E. Nah, nanti tipenya itu ada dua, tetap ada praktek. Ya, praktek itu dalam arti mungkin soalnya bentuknya project, ataupun mungkin yang kedua itu adalah teori. Teorinya juga Bapak bikinnya kayaknya ada sedikit prakteknya juga, harus mungkin menebak, bukan menebak ya, menguji dari program atau mungkin potongan program atau codingan, sebutannya codingan dari programnya itu juga harus diuji coba juga. Intinya sih hampir sama ya antara yang eh, project praktek ataupun yang teori basisnya. Jadi teman-teman nanti boleh milih, boleh ambil dari setiap milih dari tipenya, kemudian ambil satu dari setiap kategorinya. Mungkin kategori A, B, C, atau D sampai E, satu aja, dimana nanti di situ ada soalnya. Tapi yang Bapak mau coba bahas, nanti sehabis review sedikit untuk materi pertemuan kita, kemudian baru nanti masuk ke pembahasan untuk di UAS-nya. Tapi lebih ke arah yang teori dulu sih, teman-teman. Nanti kalau yang praktek, nanti di minggu depan baru kita mungkin nanti akan bahas untuk yang bentuknya project-nya. Nah, itu untuk apa yang kita bahas mungkin untuk di pertemuan kali ini. Nah, kalau untuk review sih sebenarnya teman-teman kalian mungkin bisa pelajari kalau nanti di UAS itu, ini kan mungkin sambil nyinggung UAS juga, kalian cukup pelajari mungkin dari awal pertemuan kita sih. Misalnya mungkin dari awal mungkin kita kenali Java sampai kita masuk mungkin ke array pelajaran array di terakhir itu yang cukup dipelajari dari teman-teman dari pertemuan 1 sampai mungkin pertemuan terakhir di pertemuan mungkin 14 ya. Kita kan ke 14 itu paling terakhir. 14 atau 5, 14 atau 13, sorry. Nah, kemudian dari mungkin teman-teman mungkin belajar kalau di Java itu kan pertama kali awal kita ketemu, teman-teman mungkin belajar di mana ngenalin dari sisi Java itu apa gitu ya. Kemudian sampai mungkin masuk ke tipe data, kemudian ke variabel, kemudian ke selanjutnya itu mungkin kayak ada fungsi, prosedur, yang mungkin kemarin kita juga ada bahas di Sabis UTS gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga ada belajar looping, atau mungkin apa percabangan, itu juga mungkin teman-teman juga pelajarin. Nah, atau mungkin ya beberapa fungsi yang teman-teman mungkin yang pernah digunakan, misalnya kayak fungsi-fungsi apa scanner, itu juga kan mungkin perlu banget mungkin untuk di teman-teman coba dipelajari lagi. Kalau mungkin di Java, di bahasa pemrograman lain pun sama,
Intinya juga, fungsi-fungsi yang kiranya mungkin awam buat kita dan jarang jarang banget mungkin kita gunakan, itu juga sebenarnya boleh dicari tahu, sama kalian. Misalnya fungsi apa yang mungkin dari Bapak pribadi belum pernah diajarkan, teman-teman juga boleh, improve lagi sih kalau buat di bahasa pemrograman. Intinya ya, eee, belajar bahasa pemrograman intinya coba dipahami mungkin untuk logikanya sih, lebih ke arah logika. Teman-teman paham logikanya, penggunaan fungsi, mungkin nanti bisa sambil jalan ataupun mungkin sambil, sering dicoba, itu pasti hafal juga untuk fungsinya. Baik itu mungkin penggunaan kayak variabel, kayak, tipe data, itu seharusnya teman-teman juga sambil jalan pun sebenarnya bisa juga buat diterapkan gitu ya. Nah, sama kalau di Java sendiri atau mungkin di bahasa pemrograman Java, intinya kan bahasa pemrograman Java ini sebenarnya bahasa pemrograman yang, kategorinya mungkin masih dalam tahap mungkin middle ya, mungkin belum dalam tahap mungkin yang di atasnya lagi. Teman-teman kalau mau, belajar mungkin untuk Java sendiri, pastinya kan harus paham juga dari sisi, penggunaan mungkin dari fungsinya, kemudian juga penggunaan dari sisi, apa, logikanya juga, gitu ya, sampai mungkin nanti penerapannya di programnya seperti apa. Tapi, ya tadi, kita udah sebutkan juga kalau di bahasa pemrograman intinya harus juga sering banget mungkin untuk dicoba. Itu yang paling poin utamanya sih. Sama kalau untuk di, eee, Java sendiri, sebenarnya kan Java itu kalau yang kita pelajari ini basisnya masih menggunakan, apa ya, bisa disebutnya mungkin CLI ya, command line interface. Artinya tampilannya pun mungkin belum belum, berbasis ya, kalau mungkin untuk aplikasi era sekarang ya mungkin basisnya GUI, gitu ya. Nah, makanya teman-teman juga nanti ketika, mungkin dapat mata kuliah lain yang menggunakan dari sisi bahasa pemrograman Java, ketika mungkin, membuat satu aplikasi yang memang basisnya itu GUI, ya bukan CLI lagi, yang memang ada tombol button-nya, ada text box-nya. Nah, itu penggunaannya pun pastinya, butuh penyesuaian lagi. Tapi untuk coding-annya pun seharusnya kalau teman-teman pahami mungkin di pelajaran kita atau mungkin di mata kuliah kita di algoritma dan pemrograman dasar, itu kurang lebihnya sih hampir sama, gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau dapat mata kuliah lain, di next semester yang menggunakan mungkin Java juga, tapi dia membangun aplikasinya itu berbasis GUI, gitu ya. Nah, itu juga pasti akan menyesuaikan juga. Mungkin ada sedikit perbedaan ya, kita harus merancang dari sisi, GUI-nya atau mungkin tampilannya. Jadi ya perbedaannya sih di bagian situ saja, coding-annya pun ya hampir sama gitu ya. Bedanya ya kita harus, mementingkan mungkin ada text box-nya yang harus kita coba, input-kan gitu ya ke dalam codingan kita atau mungkin ada button-nya yang kita juga harus proses juga di sana. Ketika mungkin orang ngeklik, button-nya mungkin akan melakukan prosesnya di bagian button. Nah itu contoh-contoh simpelnya sih, teman-teman kalau, penggunaan dari sisi, bahasa pemrograman Java. Tapi dari Java ini sebenarnya kalau teman-teman nanti kembangkan lagi atau mungkin memperdalam lagi, secara logika penggunaannya hampir sama di seluruh bahasa pemrograman. Artinya bukan seluruh, ada beberapa bahasa pemrograman yang memang kategorinya itu, hampir sama untuk logikanya. Misal mungkin kayak bahasa C itu kan mungkin perkembangan juga atau mungkin cikal bakal mungkin dari bahasa, Java, karena Java itu kan muncul, kalau kita mungkin baca sejarahnya kemarin di pertemuan paling awal, itu mungkin terinspirasi mungkin dari bahasa C ya perkembangannya. Nah itu karena cikal bakal juga dari bahasa C lahir mungkin bahasa Java. Sampai mungkin nanti digunakan di bahasa pemrograman yang lain. Logikanya kalau teman-teman lihat, eee, struktur dari Java kan kalau yang kita pelajari di awal, dia itu mungkin mendeklarasikan dulu, tipe data, variabel, nilai variabelnya, mungkin kalau mungkin ada, sampai mungkin dia masuk ke prosesnya kayak gimana, ya. Intinya ada input, proses, output, hampir sama dengan yang mungkin Bapak pernah bilang ke teman-teman, intinya ada input, proses, output. Ya strukturnya kurang lebih, ya yang harus ditampilkan di awal, apa dulu sama teman-teman, misalnya mungkin inputnya apa,
Ya mungkin pendekalasian mungkin dari sisi tipe data variabel, sampai masuk mungkin ke nilai dari si variabelnya, sampai masuk lagi nanti ke prosesnya, nanti mungkin si nilainya itu mau dibikin kayak gimana, misalnya mungkin nilainya mau ditambahkan, mau dikurangkan, atau mungkin prosesnya itu ternyata mau ditampilkan, diproses mungkin dari sisi datanya itu mau dibikin apa gitu ya, prosesnya. Itu mungkin lebih ke arah proses dari pengolahan datanya itu nanti, eee yang mau ditampilkan di output-nya itu apa, sampai nanti di output-nya itu nanti ditampilkan, eee, hasilnya. Hasilnya itu yang ditampilkan apa sama teman-teman. Jadi prosesnya sih secara secara keseluruhan sih bentuknya kayak gitu, teman-teman, kalau buat di Java gitu ya. Di bahasa pemrograman lain sih sebenarnya sama sih, teman-teman, nggak jauh berbeda dengan di Java. Jadi proses yang dibuat atau mungkin, struktur yang dibuat pun juga hampir sama, cuma bedanya ya di bahasa C misalnya ya, sintak ataupun mungkin fungsinya juga pasti berbeda. Tapi secara logika kalau teman-teman coba coba googling ataupun, coba compare antara, eee, bahasa C dan juga bahasa Java, itu kalau dilihat dari strukturnya yang menyerupai gitu ya, cuman bedanya itu di sintaknya aja yang berbeda gitu ya. Kalau di bahasa C mungkin ada print, ada cout, ada sin. Kalau mungkin di Java ya kita makanya sistem out.print gitu ya. Itu, perbedaan mungkin dari sisi, coding yang kita bisa lihat atau mungkin sintak coding-annya. Nah dari situ nanti, teman-teman mungkin bisa kembangkan lagi, apa fungsi-fungsi yang kita pelajari kemarin, di pertemuan 1 sampai di pertemuan ke-13 kemarin, hari ini mungkin 14. Dari struktur RPS-nya mungkin yang mungkin ITTS punya, teman-teman, itu udah disusun dengan baik. Artinya mungkin dari kurikulum yang kita buat itu, membuat mungkin dari sisi mahasiswa itu mengenali dulu terlebih dahulu mungkin dari Java sampai nanti pembuatan simpel programnya ataupun mungkin pembuatan dari sisi, logika berpikir untuk mungkin pembuatan dari programnya, itu udah dapat dulu, sampai nanti mahasiswa itu bisa membuat satu program yang simpel banget gitu ya, atau mungkin yang udah masuk ke kategori middle. Nah, itu mungkin tujuan dari mata kuliah kita sih, sebenarnya minimal mengenali dulu apa itu Java, apa itu karena kita belajar algoritma, berarti belajar mungkin logikanya juga, ya. Mungkin kayak kita belajar flowchart kemarin di awal-awal, kalau teman-teman masih ingat, itu sebenarnya, alurnya itu adanya di sana dulu. Pertama yang mungkin dibuat ketika bikin program, ya algoritmanya dulu yang dibuat gitu ya. Bersama kayak bangunan, ya pasti kan ada sketsanya ya, sketsa yang dibuat atau mungkin rancangan bangunannya kayak gimana. Nah itu, kita ibaratkan mungkin seperti itu juga sih, teman-teman, kalau di bangunan mungkin ada sketsa, ya kalau di kita ataupun mungkin di pemrograman ya ada rancangan untuk alur dari program itu mau dibikin kayak gimana. Baik itu mungkin bentuknya flowchart ataupun yang lainnya ya, mungkin yang masih relate mungkin di bahasa pemrograman. Sampai nanti, teman-teman mungkin nanti kalau udah paham mungkin dari sisi alur dan lain sebagainya ya, karena kan banyak banyak mungkin di era sekarang atau mungkin di karakter, masing-masing mahasiswa ataupun mungkin karakter dari masing-masing orang pun nggak semuanya mungkin menguasai dari sisi, bahasa pemrograman. Ya mungkin yang nggak jauh-jauh ya mungkin teman-teman yang bekerja di bidang IT juga pasti tahu juga mungkin banyak yang lebih spesifik, di bidang A atau mungkin di bidang B yang memang dikuasai, dibandingkan mungkin ya dia menguasai semuanya, itu kayaknya agak nggak mungkin gitu ya, menguasai semua bidang yang di bidang, teknologi itu juga, nggak mungkin mungkin bisa dikuasai juga. Pasti ada spesifik mungkin dikuasai di bidang mana. Nah, hampir sama juga dengan bahasa pemrograman, teman-teman, kita nggak harus mungkin menguasai secara keseluruhan, cuma ya kalau mau mengenal itu boleh, tapi mau mendalami pun sebenarnya juga boleh. Kalau dari Bapak pribadi sih memang kalau untuk di bahasa pemrograman itu boleh difokuskan mungkin ke satu sih, teman-teman. Ke satu dulu baru boleh lompat lagi nanti ke bahasa pemrograman yang lain. Jadi fokusnya itu ke satu dulu, fokusin di bahasa pemrograman baru mungkin boleh lompat ke bahasa pemrograman yang lain. Kalau dulu zaman kuliah Bapak itu,
belajar mungkin bahasa VB atau mungkin Visual Basic. Dari Visual Basic mungkin belajar mungkin Pascal, kalau teman-teman tahu. Mungkin kalau ini bahasa pemrogramannya udah jadul banget, Pascal. Nah, itu juga tahap mungkin transisinya mungkin dari Pascal ke VB, dari VB mungkin ke bahasa yang lain, misalnya mungkin bahasa C gitu ya. Zaman dulu mungkin ada C++, C Sharp zaman dulu. Nah, itu juga Bapak lalu juga mungkin loncat-loncat sih, karena kan di kuliah itu nggak diajarkan diajarkan dasarnya, cuma nggak diajarkan mungkin untuk dikembangkannya lagi gitu ya, lebih dalamnya lagi. Jadi kita belajar sendiri tuh, gitu ya. Dari situ mungkin belajar sendiri. Tapi dari kurikulum yang disusun ataupun mungkin di kurikulum yang disusun oleh kampus, ya sebenarnya mempelajari mungkin dari sisi dasarnya. Cuma ya memang keterbatasan itu kita nggak difokuskan mungkin di satu bahasa pemrograman itu. Jadi seakan-akan mungkin kita sodorkan mungkin beberapa bahasa pemrograman gitu ya di kurikulumnya. Kemudian kita pelajari dasarnya, tapi nggak sampai ke mungkin tahap lebih lanjutnya gitu ya, tahap yang mungkin lebih di atasnya. Cuma dari situ nanti bisa dipilah sama teman-teman mana mungkin bahasa pemrograman yang kiranya itu kita minat ataupun yang kita sukai ya bahasanya. Yang kita sukai dari sana mungkin bisa ditekunin lebih dalam lagi. Tapi dari situ ya ibaratnya kayak kita dikasih makanan A, B, C, mana yang kita paling suka gitu ya. Kalau makanan B yang kita suka ya udah kita ambil makanan B dan kita coba makan makanannya gitu ya sampai habis. Nanti contoh contoh bentuknya seperti itu. Gitu. Jadi di kuliah pun sama, teman-teman pasti akan disodorkan beberapa makanan. Nah, teman-teman mau makan yang mana? Mana yang mau dimakan terlebih dahulu? Apakah makanan A atau mungkin makanan B? Itu yang teman-teman coba fokuskan terlebih dahulu sampai habis ya. Sampai mungkin ya teman-teman mungkin menguasai, minimal menguasai atau mungkin menguasai atau mungkin mengenali lah ya, bahasanya mengenali atau mungkin menguasai lah gitu dari bahasa pemrograman tersebut. Nah, intinya sih gitu sih, teman-teman, kalau untuk tips dari Bapak sih kalau untuk di belajar bahasa pemrograman. Sama kalau untuk di materi kita itu sendiri, eh, sebenarnya sih enak enak itu kalau memang bisa bisa masuk. Kalau masuk itu bisa terlihat mungkin kemampuan dari teman-teman itu udah sampai di mana. Biasanya kan kalau dosen itu pasti akan melihat teman-teman itu bisa paham atau enggak gitu ya dari apa yang dijelaskan oleh dosen ke mahasiswanya. Jadi perkembangan mahasiswa itu kelihatan pertemuan, per tiap pertemuan. Jadi tiap pertemuan itu kelihatan mungkin progresnya tuh udah sampai di mana gitu ya. Karena kita terbatas mungkin di online, jadi agak-agak sedikit susah untuk mungkin memantau progres teman-teman itu udah sampai di tahap mana. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, karena keterbatasan itu nggak apa-apa. Yang jelas sih kalau memang bentuknya online itu sendiri, pastinya kan harus belajar sendiri. Teman-teman juga harus improve sendiri. Tapi ya dari Bapak sih pengen melihat mungkin perkembangan dari teman-teman ketika dari pertemuan awal yang memang nggak kenal sama sekali sampai di pertemuan terakhir itu bisa minimal itu kenal dan juga bisa bikin program yang simpel. Itu tujuan dari mata kuliah kita sih, teman-teman. Nah, dari situ nanti kalau dari Bapak, kalau untuk nanti di mata kuliah berikutnya, teman-teman mungkin dapat mata kuliah yang basisnya mungkin pemrograman juga. Nanti coba dilihat lagi gitu ya, alur logikanya pun sama nggak sih dengan apa yang mungkin diajarkan di mata kuliah kita di hari ini ataupun di semester ini, sorry, di semester ini. Nah, nanti bisa teman-teman bandingkan ketika mungkin udah dapat mata kuliah ini, lanjut lagi ke bahasa pemrograman atau mungkin mata kuliah dengan bahasa pemrograman yang lain, itu kerasa banget nanti ketika teman-teman dapat mata kuliah yang mungkin hampir sama dengan bahasa pemrograman yang berbeda, tapi alur logikanya pasti udah dapat langsung gitu. Kalau yang Bapak rasakan sih seperti itu kalau pas di zaman kuliah. Tapi nanti teman-teman juga pasti akan merasakan sendiri pas dapat mata kuliah yang hampir sama menyerupai dengan bahasa pemrograman kita gitu ya. Tapi penerapannya pun ya secara logikanya sama gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat di mata kuliah yang teman-teman nanti dapatkan. Nah, itu teman-teman kalau untuk secara materi sih itu ya, kalau
Kalau pesan dan juga materi dari Bapak sih itu. Kemudian paling kalau kalau untuk eh, penggunaan dari sisi Java, teman-teman nantinya Java ini kan bahasa pemrograman yang memang sudah lama nih. Tapi kalau untuk di dunia industrinya, kalau Bapak coba eh, bicara sedikit, mungkin kalau untuk di dunia industrinya sendiri masih banyak mungkin bahasa program itu yang digunakan di era sekarang itu masih menggunakan bahasa Java karena masih relate juga mungkin untuk di dunia industri sekarang gitu ya. Misalnya mungkin kalau mau bikin aplikasi basisnya desktop ya mungkin bisa juga mungkin pakai Java. Mau bikin games ataupun apa ya yang basisnya mungkin ada pergerakan misalnya games ya lah ya. Games itu juga masih bisa relate mungkin di bahasa pemrograman Java. Jadi eh, penggunaannya masih masih dibutuhkan di era sekarang atau mungkin bahasa pemrograman ini masih digunakan di industri zaman sekarang. Jadi cukup cukup apa cukup penting juga buat mempelajari dari sisi Java untuk mungkin menerapkannya itu di industri sekarang atau mungkin teman-teman nantinya ketika udah lulus ya mungkin udah punya keahlian mungkin dari sisi bahasa pemrograman meskipun baru dasar, ya itu nggak apa-apa. Hampir sama kayak Bapak juga waktu lulus kuliah, itu juga pengalamannya juga masih minim, masih dasar. Yang ditahu mungkin juga baru dasar, tapi nanti pas di industrinya baru mungkin lebih dalamnya gitu. Biasanya sih nggak jauh-jauh kayak gitu. Kalau di kuliah itu pasti diajarkannya itu masih dasar, tapi kita lebih dapat ilmunya lagi, apa namanya pas di industrinya. Industri itu pasti dapat ilmunya lebih banyak, karena kan kita dituntut ya kayak di pekerjaan itu kan dituntut mau nggak mau ya kita harus harus bisa harus apa namanya paham gitu kan kalau di kuliah kan mungkin masih apa dikasih toleransi dan lain sebagainya tapi kalau untuk di industri nah itu lebih banyak mungkin ilmunya di sana sih kalau kita bicara tentang oh gimana sih cara belajar bahasa pemrograman yang cepat ya terjun langsung sih ke industrinya dapat mungkin dari sisi apa project-project itu yang ilmunya itu banyak banget di sana sih kalau yang Bapak rasakan ya, teman-teman kalau mau belajar bahasa pemrograman pasti lebih banyak di industrinya. Atau kalau memang masih apa eh, masih mungkin ya masih kuliah itu juga lebih banyak juga mungkin di organisasi. Tapi kalau kelas karyawan ini kan lebih banyak memang yang sudah bekerja gitu ya. Jadi ya di industri ya di tempat kerjanya atau mungkin di apa di lingkungan kerjanya meskipun mungkin nggak bukan bagian IT programmer ataupun mungkin ya bagian yang lain itu nggak jadi masalah itu juga kan apa ada mungkin ya ada mungkin saatnya ya maksudnya untuk saatnya mungkin teman-teman juga bisa dapat bekal dan dapat ilmu dan itu nanti bisa di update lagi untuk di dunia kerjanya tapi penggunaannya kalau belajar bahasa pemrograman itu bukan hanya mungkin membuat program aja, tapi logikanya sih. Teman-teman berpikir secara logika. Karena anak-anak kecil zaman sekarang pun udah belajar bahasa pemrograman. Kalau teman-teman mungkin pernah buka-buka les-les itu udah banyak banget yang dibuka dari umur TK itu udah diajarin bahasa pemrograman bahkan di kurikulumnya. Jadi logikanya melatih logika juga bukan hanya mungkin dalam hal pembuatan dari program aja, tapi berpikir secara logika itu juga penting untuk kita mungkin ya bisa ngambil keputusan, bisa berpikir secara betul gitu ya. Mungkin dalam hal ya tadi pengambilan keputusan yang mana yang baik, yang mana yang benar gitu ya, mana yang betul, mana yang salah gitu ya. Nah itu kurang lebih nggak jauh-jauh dari sana sih teman-teman. Mana yang paling menurut teman-teman mungkin paling tepat itu juga termasuk mungkin juga ke logika berpikir gitu ya. Itu yang tujuan dari mata kuliah kita itu juga masuk ke sana sih. Oke, itu teman-teman yang eh, mungkin pengantar sedikit dari Bapak sih kalau untuk di review ya, untuk review materi. Kalau materi nanti boleh update terakhir sih Bapak udah update di portal. Teman-teman mungkin boleh lihat di sana dari pertemuan satu sampai pertemuan terakhir. Kemudian untuk di Java atau mungkin di pertemuan nanti di terakhir itu
Bapak sih coba kasih soalnya langsung nanti di pertemuan terakhir ke teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa lihat bentuk soalnya kayak gimana. Tapi nanti di sehabis ini nih, ini karena udah setengah jam, sehabis ini Bapak akan coba share ke teman-teman untuk bentuk soalnya yang teori. Teori itu mungkin hanya kalau Bapak bikin soalnya hanya ngebahas mungkin berkaitan dengan ada sedikit teorinya, ada sedikit juga prakteknya yang harus dicari intinya hasilnya itu berapa gitu ya. Karena nanti yang teman-teman kerjakan juga kayaknya nggak terlalu sulit, maksudnya nggak terlalu susah. Dari Bapak sih nggak mau menyulitkan. Tapi teman-teman coba cari jawabannya. Nantinya mungkin coba dicari kira-kira mungkin jawaban yang paling betul apa. Kalau di basisnya teori ya. Kalau praktek kan mungkin nantinya harus dicoba ya. Dicoba dibuat sampai mungkin programnya sampai jalan. Tapi kalau di teori ya sama, mungkin nanti ada potongan program teman-teman mungkin diminta untuk membandingkan gitu ya. Contohnya itu kalau Bapak coba share bentuknya kayak gini nih, teman-teman. Sebentar ya. Filenya mana filenya? Sebentar. Ada nih. Oke. Lupa dulu. Sebentar. Oke. Oke. Nah, Bapak coba share screen. Intinya sih ya ada prakteknya juga sih teman-teman nggak full 100% teori. Jadi ini alternatif aja. Bagi teman-teman yang mau mengerjakan teori juga boleh, nggak jadi masalah. Tapi Bapak bikin ada beberapa kategori soal, ya kategori soal bukan tipenya ya. Kalau tipenya itu ada dua, ada teori dan juga project. Tapi kalau yang teori ini, Bapak bikinnya sih yang masih apa ya, yang masih bisa dijawab oleh teman-teman kategorinya, nggak terlalu ini juga apa nggak terlalu sulit. Contohnya tuh kayak gini nih teman-teman. Jadi yang Bapak coba share, misalnya ada soal kategori kode A di sini. Kalau Bapak coba scroll ke bawah sebentar, kategori kode B, intinya sih sama, cuman nilainya saja yang dibedakan dari setiap masing-masing soal. Kategori C, D, juga sampai ke E terakhir. Nah, ini ada juga buat untuk programnya. Cuma ya nggak 100% tadi balik lagi teorinya ini cuma mungkin ada beberapa soal dari 4 soal ya. Kalau Bapak bikin dari kategorinya itu ada sampai E, tapi dari tiap kategori itu ada anaknya. Anak itu sekitar 4 soal. Nah, itu nanti teman-teman bisa milih dari A sampai ke E itu mau di eh, apa di soal mungkin untuk kodenya kode A atau mungkin kode B atau C sampai ke E. Tapi kalau Bapak coba bahas sedikit, teman-teman karena ini basisnya teori, mungkin ada pengertian yang harus dicari gitu ya. Kayak contoh mungkin kode eh, B ini di nomor 4 itu, teman-teman coba cari tentang pengertian dari modifier atau mungkin contoh programnya kayak gimana gitu ya. Nah, itu kan eh, teman-teman coba cari, tapi teman-teman coba buat dulu gitu ya. Tetap aja mungkin ada prakteknya juga sih gitu. Atau mau dibikin full full bener-bener full praktek atau mungkin di tiap soal itu bentuknya praktek ya teman-teman nanti ambil kategori atau mungkin tipe soal yang basisnya praktek semua jadi nggak ada teorinya tapi kalau mau ada teorinya ada sedikit prakteknya gitu ya nah itu boleh diambil tipe soal yang bentuknya teori untuk ini ya tapi nggak 100% teori sih cuman kalau teman-teman lihat aja di nomor 2 di kode B itu disuruh mungkin berikan penjelasannya gitu ya. Ada outputnya apa? Berarti kan otomatis kita harus mencoba dari codingan yang ada di sini gitu ya. Ini potongan codingannya, kemudian disuruh coba gitu ya. Kira-kira outputnya apa yang dihasilkan misalnya. Atau mungkin disuruh bikin buat program Java mungkin untuk konversi angka ke huruf misalnya. Mungkin dengan statement if, if dan else. Itu kategorinya
beda-beda. Misalnya kayak soal B ini, kami suruh bandingin nih. Misalnya kalau untuk di soal kategori B ini, ya di soal teori, misalnya untuk perbedaan dari dua program ini apa yang bikin beda gitu ya. Nah itu outputnya apa? Otomatis kan kita harus coba juga dari potongan program ini kita coba gitu ya. Karena oh di kategori paling kiri itu hasilnya apa? Perbedaannya mungkin di bagian mana nih? Hasilnya itu ternyata kalau pakai break dengan yang nggak memakai break, hasilnya itu seperti apa? Mungkin di sweet case ya. Karena ini kasusnya menggunakan sweet case gitu ya. Kalau kita pakai break, antara mungkin nggak pakai break dan juga pakai break. Kalau dilihat mungkin dari sisi codingannya. Nah, dari sisi outputnya kayak gimana? Menurut teman-teman nanti hasilnya antara dua potongan program ini, hasilnya yang dihasilkan apa? Gitu ya. Nanti boleh dijelaskan per kategori atau ini per nomor soalnya di masing-masing kategori gitu. Nggak terlalu sulit sih teman-teman kalau memang mau pilih yang teori pun nggak apa-apa, tapi nanti coba ditampilkan ininya ya, pilihannya ya. Jangan sampai lupa karena nanti kan ada kategori A sampai E, di praktek pun ada kategorinya sampai A sampai E. Jadi coba dituliskan di paling atas itu ada apa yang dipilih sama teman-teman. Mungkin untuk tipe soalnya, misalnya teori, tipe soalnya misalnya praktek gitu ya, praktek atau mungkin project praktek. Kemudian nanti coba ditampilkan mungkin untuk kode soal yang nomor atau mungkin yang huruf apa, misalnya A atau B atau C gitu. Nah, nanti tinggal dikerjakan mungkin dari setiap masing-masing ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini bahwa cuma hanya ubah-ubah dari sisi nilainya aja sih dari masing-masing ini. Jadi nggak terlalu seharusnya sih nggak terlalu sulit gitu ya. Kalau memang udah dapat satu, seharusnya mungkin untuk kategori soal yang lain itu bisa dikerjakan dengan mudah gitu ya. Tapi coba dicari dulu mungkin dari masing-masing ini eh, kira-kira jawabannya apa gitu ya. Yang kita bisa lihat. Ini kayak contohnya kayak gini, ini juga kan hampir sama juga dengan yang di atas gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa perbedaan aja gitu ya. Mungkin dari sisi nilainya, dari sisi apa perungkur awalnya misalnya, ternyata outputnya mungkin masih ada sedikit yang salah gitu ya. Tadinya Bapak mau bikin potongan program. Jadi kayak potongan program itu dari program yang udah jadi itu coba dihilangkan, teman-teman coba cari apa namanya jawaban yang paling betul apa. Tadinya mau bentuknya kayak gitu kalau untuk yang teori, karena kan teori ya bisa dikombin juga sama prakteknya gitu ya. Tadinya mau bentuknya seperti itu, jadi tinggal jawab aja apa yang paling betul dari potongan program yang memang dihilangkan gitu ya. Tadi mau bentuknya seperti itu, tapi lihat lagi deh. Tapi jadinya bentuknya kayak gini ya udah kita kita share yang ada sekarang. Nah, ini teman-teman yang Bapak coba share nanti ini Bapak coba share juga ke teman-teman. Tapi mungkin di minggu depan kali ya. Karena kan ini belum jatahnya waktunya untuk apa? Untuk UAS. Jadi UAS itu kan dimulai di minggu depannya lagi gitu ya. Kurang lebihnya di tanggal kalau kita lihat tanggal itu di sebentar. Ya, kurang lebihnya 2 minggu dari sekarang, mungkin kisaran tanggal 22-23 ya. Kisaran tanggal 22-23 itu udah mulai UAS. Jadi soal itu akan didistribusikan kalau basisnya project itu mungkin di 1 minggu sebelumnya. Itu juga boleh. Jadi ketentuan dari TTS mungkin ya tergantung dari dosennya, soalnya pun tergantung juga dari dosennya. Tapi kalau memang basisnya project, ya mungkin boleh di-share mungkin di jauh hari. Dan pengumpulannya teman-teman, Bapak sih nggak terlalu cepat untuk pengumpulannya, artinya nggak harus di tanggal, misalnya di-share-nya itu di minggu depan, tanggal berapa ya? 18 berarti ya? 18 di-share, jadi tanggal 25-nya dikumpulkan, enggak juga sih. Mungkin nanti Bapak kasih waktu kurang lebihnya ya mungkin kisaran di eh, tanggal 1 itu udah harus dikumpulkan. Artinya di Februari itu teman-teman udah harus mungkin mengumpulkan jawabannya. Tapi kebanyakan kan ada yang lewat nih, ada yang lewat, lewat pun nggak apa-apa. Cuma nanti jangan sampai mungkin di 2 minggu kemudiannya baru ngumpulin gitu ya. Karena kan soal apa jawaban itu nanti akan dikoreksi, kemudian koreksi itu kan pasti perlu waktu dan
nanti ada deadline juga dari ITTS itu untuk apa, eee, nilainya untuk masuk untuk diinputkan ke sistem mereka. Jadi kan keluar nilai kalian, itu kan juga ada deadline-nya dari kampus. Jadi sebisa mungkin jangan sampai mungkin lewat dari waktu deadline yang dikasih, gitu. Karena kebanyakan kan berkaca mungkin dari semester lalu juga, karena mungkin bekerja, ya Bapak juga maklumkan, tapi Bapak sebisa mungkin, jauh-jauh hari itu kalau bentuknya project itu udah di-share, itu nggak jadi masalah. Kemudian bisa diselesaikan tepat waktu pas di jadwal, ujiannya itu lebih bagus lagi bahkan bahkan di 1 minggu berikutnya, itu baru dikumpulkan, itu juga boleh maksudnya, tapi jangan sampai di 2 minggu berikutnya lagi baru dikumpulkan, itu kan cukup lama, bisa 1 bulan gitu ya, buat ngerjain ya dengan kategori soal yang nggak terlalu rumit gitu ya, kecuali kalau memang bikin satu program yang memang harus dibikin sampai benar-benar jadi, nah itu kan yang cukup rumit gitu ya, dengan mungkin bentuk ketentuan-ketentuan yang cukup banyak, gitu. Nah, kalau kalau kategori kayak gitu mungkin masih wajar kalau untuk dikumpulkan telat gitu ya. Tapi ini masih kategori gampang kok, teman-teman. Seharusnya seminggu pun atau 5 hari pun mungkin seharusnya bisa bisa diselesaikan, kurang dari seminggu. Nah, ini yang mungkin Bapak coba bahas mungkin di pertemuan kali ini ya. Jadi dari, soal sendiri, sebisa mungkin teman-teman coba dijawab, kalaupun mungkin mentok, artinya mentok itu, contohnya itu kayak, udah nggak tahu jawabannya apa, atau mungkin masih ada error, mungkin di program teman-teman, dijawab aja, dilampirkan aja, pokoknya bentuk coding-an itu, eee, yang teman-teman lampirkan, ya mungkin hasil dari teman-teman yang kalian udah kerjakan atau mungkin hasil dari kalian yang sudah dibuat, nah itu boleh dilampirkan aja. Meskipun nanti misalnya, "Aduh Pak, masih error nih Pak, nomor 2," misalnya. Ketika saya mungkin bikin programnya ternyata masih error, ya nggak apa-apa. Kalau memang udah mentok banget, ya udah lampirkan apa yang teman-teman mungkin udah kerjakan gitu. Jadi jangan sampai mungkin kosong banget, karena Bapak pernah ketemu juga, mahasiswa yang nilainya itu bukan nilainya, soalnya itu yang dikumpulkan itu kebanyakan kosongnya. Artinya misalnya dia nggak tahu, akhirnya nggak dijawab. Tapi sebenarnya kalau nggak dijawab itu kan nggak ada poinnya tuh, teman-teman. Kalau nggak ada poinnya kan sayang gitu ya. Antara mungkin buat bisa nambahkan dari poin yang kurang, ini nggak ada sama sekali jawabannya kan nggak mungkin, dikasih poin, teman-teman. Jadi sebisa mungkin dijawab semua, tapi misalnya kalau memang udah buntu banget, udah, error-nya itu juga nggak ketemu-temu gitu, biasanya kan kalau kita ngoding itu kan yang jadi momok utamanya itu adalah error ya. Kalau error-nya nggak ketahuan sampai 2 jam, 3 jam, itu kan paling umumnya tuh ketika kita mau bikin coding, terus error-nya tuh nggak ketemu-temu padahal cuma kurang tanda kurung kurawal atau mungkin kurang titik koma gitu misalnya. Itu kan yang umum ditemuin mungkin untuk, pembuat dari program, biasanya masalahnya nggak jauh dari sana. Tapi teman-teman nanti kalau bentuknya kayak gitu, ketemu kasus yang memang, teman-teman alami seperti itu ya, nggak jadi masalah, yang penting dilampirkan saja hasil output terakhirnya. Supaya mungkin nanti Bapak juga bisa nilai, dari teman-teman mungkin sampai di sejauh mana mungkin untuk menjawab pertanyaan yang ada di, soal gitu ya, yang soal mungkin udah di-share. Seperti itu sih teman-temannya ya. Kalau untuk, ininya ya, untuk kurang lebihnya untuk, pedomannya atau mungkin untuk aturannya kalau di UAS di pelajaran atau mungkin di mata kuliah, Bapak sih lebih tepat. Tapi santai aja teman-teman sambil ini kan, akan di-share di minggu depan. Jadi masih masih ada waktu, maksudnya untuk teman-teman nanti, mengerjakan, waktunya juga mungkin sekitar 2 minggu yang Bapak kasih. Jadi masih ada waktu untuk mungkin ya teman-teman bisa baca dulu, bisa bisa, buat dulu gitu kan ya, bisa sambil, iseng-iseng, bukan iseng-iseng, sambil kerja, sambil ada waktu luang langsung kerjakan. Nyicil satu-satu teman-teman. Kalau kerja itu Bapak juga ngerasakan juga, kalau kerja itu memang untuk kuliah itu harus ngatur waktu,
seefektif mungkin supaya mungkin nggak nggak berantakan mungkin dari sisi, waktunya, manajemen waktunya juga harus diatur. Nah dari Bapak sih, itu sih teman-teman untuk hari ini, kemudian, eee, mungkin Bapak coba stop share. Nah, itu untuk soal yang basisnya teori dan juga untuk reviewnya, teman-teman nanti, kalau memang nanti ada pertanyaan, mungkin berkaitan dengan, materi kita, mungkin dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir di 13, mungkin di pertemuan 14 ini, teman-teman juga boleh tanya, sekaligus mungkin untuk soal, ya itu akan di-share untuk yang teori maupun mungkin untuk yang project, akan di-share mungkin di, minggu depan, teman-teman. Jadi kalau yang mau di-share sekarang mungkin Bapak belum kasih sih, karena waktunya mungkin masih cukup lama, seharusnya mungkin masih bisa dikejar, teman-teman di pertemuan ke, 15 ya. Kan pertemuan 14, pertemuan 15 baru, idealnya mungkin di-share di pertemuan 15. Kalau pertemuan 14 kecuali kalau projeknya itu cukup banyak ya, teman-teman, artinya projeknya itu cukup detail, cukup banyak yang harus dibuat, itu nggak jadi masalah di-share di hari ini, gitu ya, atau mungkin di minggu ini. Tapi kalau kategorinya masih, ya kisaran mungkin masih bisa diselesaikan dalam waktu, 3 sampai 5 hari misalnya, ya itu mungkin cukup waktunya kalau kita share di minggu depan, gitu. Kategorinya bentuknya gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya, kalau dari Bapak sih, paling terakhir kalau untuk di, mata kuliah kita, nilai nilai itu, teman-teman kalau kita bicara tentang nilai, nilai itu nanti, Bapak coba compile, coba mungkin dijadikan satu, maksudnya untuk nilai beberapa nilai tugas yang kita coba kerjakan, atau mungkin yang Bapak coba kasih ke teman-teman, yang kemarin sudah dikumpulkan juga lewat mungkin entah lewat email gitu ya, yang dikumpulkan itu juga akan dimasukkan ke nilai. Jadi teman-teman, yang mungkin masih agak kelupaan, udah ngumpulin belum ya untuk, tugasnya? Kalau nanti Bapak coba rekap dulu, kalau memang nanti ada update yang misalnya, oh ternyata si, A belum ngerjakan misalnya, nanti Bapak update lagi di minggu depan paling, gitu. Supaya mungkin teman-teman bisa ngelengkapin. Takutnya, kayak berkaca juga dari semester lalu, ada juga yang mahasiswa itu nggak ngerjakan dari sisi tugas, tapi dia masuk gitu ya, ujian juga ikut, tapi tugasnya kosong nih, gitu ya. Nah, Bapak juga agak bingung buat nilai dari tugasnya, takutnya, apa, dikasih dengan percuma kan nggak mungkin juga gitu ya. Atau mungkin teman-teman harus ada usahanya juga, mungkin entah itu dia susulan ataupun mungkin dia lengkapin gitu ya. Nah, itu yang harus dilihat lagi karena, eee, semester lalu itu kayak gitu bentuknya. Karena bentuknya ya karena, kelas karyawan, Bapak juga mewajarkan, atau mungkin memaklumi lah bahasanya, tapi ya tetap mungkin ada tanggung jawab yang mungkin harus dilakukan oleh teman-teman sih. Jadi supaya mungkin nggak terlalu ketinggalan banget sama teman-teman yang lain, mungkin dalam sisi pengumpulan tugas ataupun ya tadi, dari sisi materi, itu materinya nggak terlalu jauh ketinggalannya. Itu yang akan mungkin mempersulit teman-teman juga nanti buat di ujiannya ataupun mungkin di mata kuliah lain nanti sehabis lulus gitu ya, habis semester ini, lanjut lagi di semester berikutnya, itu yang agak sedikit kesulitan pastinya kalau nggak mengikuti mungkin dari sisi kuliah dari awal sampai akhir. Tapi nggak apa-apa, teman-teman namanya juga mungkin kerja pasti ada konsekuensinya ya. Kadang-kadang kan ada lembur lah, ada inilah gitu ya, ada aja mungkin kalau kerjaan, tapi nggak apa-apa sambil diikuti aja, yang penting komunikasikan ke dosennya, dosennya supaya mungkin tahu juga. Oke, dari Bapak sih cukup sih, teman-teman kita nggak terlalu sampai di habis, kalau dari Bapak sih cukup mungkin kalau untuk di pertemuan ke-15 kita. Mungkin dari teman-teman dulu mungkin ada pertanyaan nggak? Kita sesi sharing, sesi review, sesi bahas, apa, UAS juga. Mungkin kalau dari teman-teman ada pertanyaan boleh, sekalian kita juga ngobrol-ngobrol. Ada pertanyaan teman-teman?
Pak, mau tanya Pak, Mm-mm. semua tugas itu udah ada di learning kan ya? Biar biar mau Ah, ngelengkapin sih sebelum UAS. oh iya, tugas itu kemarin itu kita kalau nggak salah ya, pas ya kalau nggak salah itu Mas Satrio, kita itu ada sekitar sebentar, Bapak coba update dulu deh. Karena Bapak masukinnya itu ke infonya itu per pertemuan tuh kita kemarin kan ya, kalau nggak salah per pertemuan itu kalau ada tugas ya dikasih, kalau emang nggak ada tugas kan nggak disuruh kumpulin gitu ya, kita cuma latihan praktek kayak biasa umumnya ya. Ya, Tapi kalau dikumpulkan ya berarti dikumpulkan itu buat diambil nilai tugasnya. Kayaknya sih cuma beberapa doang sih, Mas Satrio. ya Nanti jadi coba diupdate dulu deh. ya oke. Yang tugas-tugas wajib tolong ditandain Pak, maksudnya Ah, ah, gitu. siap, siap, siap. Ya Pak. Boleh Mas. Makasih ya Pak. Siap, siap. Ada lagi teman-teman untuk berkaitan dengan mata kuliah kita. Untuk sebenarnya untuk penggunaan dari portal, teman-teman dari pihak kita tes itu memang mewajibkan untuk semua materi itu diupload di sana. Misalnya mungkin kalau untuk materi pertemuan ya, pertemuan itu diupload ke portal. Cuma memang kalau untuk tugas, memang kadang-kadang ada dosen, termasuk mungkin Bapak juga sih, eh, apa yang nggak upload mungkin untuk tugas itu ke sana. Mungkin pengumpulannya lewat email aja gitu ya misalnya. Atau mungkin lewat WA deh grup gitu ya misalnya. Itu juga ada juga tuh bentuk kayak gitu. Jadi yang masing-masing berbeda sih. Sebenarnya memang yang paling bagus itu di portal. Portal itu kan ke ada bukti pengumpulan teman-teman ya. Kalau memang kalau lewat email kan kadang-kadang suka ya ketumpuk, misalnya kalau email Bapak kan banyak tuh, ketumpuk misalnya sama mata kuliah lain gitu, misalnya untuk eh, apa bahasa pemrosesan alami misalnya, maka ketumpuk sama mata kuliah ini nih gitu kan, akhirnya kecampur gitu kan. Nah kadang-kadang suka kejadian suka kayak gitu juga teman-teman. Tapi memang lebih baik sih memang pakai portal gitu ya, lebih efektif sih sebenarnya ya. Nah itu pakai portal, tapi ya tadi baik lagi sih ke dosennya teman-teman, ke dosennya yang lebih yang ngasih tugasnya yang lebih tahu gitu ya. Mungkin lebih enak lewat mana gitu. Ada lagi teman-teman sampai sini. Nah, karena kita itu kan udah di pertemuan atau mungkin di ujung pertemuan nih, teman-teman di ujung pertemuan mata kuliah kita. Sebenarnya kalau kalau dari Bapak pribadi, kalau di akhir perkuliahan itu yang paling terpenting itu sih dari sisi dosen itu bisa teman-teman bisa dapat minimal itu bisa mengenali dulu sih, mengenali ataupun teman-teman tahu tahu dari sisi eh, apa yang kita pelajari dari awal sampai di akhir. Itu mungkin goals dari dosennya. Tapi ya dari goals dari teman-teman kan pasti punya goalsnya juga nih. Kalau di mata kuliah ini ya pasti ujung-ujungnya pasti nilai nih. Nilainya harus apa gitu ya. Tapi di luar dari nilai teman-teman sebenarnya kalau untuk di kita sebagai mahasiswa misalnya ya ilmunya yang didapatin apa itu yang paling terpenting sih, ilmu yang didapatin apa di setiap mata kuliah. Nanti kan teman-teman lanjut lagi nih ke semester kedua ya kalau saya dua misalnya, atau mungkin di semester ketiga nantinya keempat dan seterusnya, masing-masing pasti punya punya goalsnya juga gitu ya, baik dari sisi dosen ataupun dari sisi mahasiswa. Tapi yang paling terpenting dapetin ilmunya, teman-teman dapetin ilmunya di setiap pertemuan ataupun di setiap mata kuliah, sorry, setiap mata kuliah dan juga setiap pertemuan yang teman-teman jalanin. Itu sih yang paling terpenting. Kalau kalau enggak ya ya agak sedikit sulit teman-teman. Kadang ya ada beberapa mata kuliah kalau dari Bapak pribadi sih yang memang nggak terlalu disukai. Kadang-kadang ya kita nggak suka banget nih sama mata kuliah ini gitu ya. Terus kemudian ya akhirnya kan nggak menguasai mungkin dari sisi apa yang disampaikan gitu ya. Tapi itu wajar, teman-teman. Wajar banget. Bapak pun ngalami juga mungkin dari apa dari sisi mungkin dari sisi mahasiswa itu sendiri. Kadang ada beberapa mata kuliah yang memang nggak terlalu apa kita suka ataupun yang kita nggak terlalu aduh kayaknya nggak masuk nih ke otak nih gitu ya mata kuliah ini gitu ya. Nah itu juga wajar sih kalau apa di eh, mahasiswa itu sendiri. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Namanya proses ya, proses kan pasti kan perlu juga proses tetap dilalui juga, tetap dijalanin.
Ya, yang paling terpenting sih memang coba dapetin ilmunya dari setiap mata kuliah. Itu yang paling terpenting kalau pas zaman kuliah ya. Nanti pas sudah lulus ya baru teman-teman merasakan mungkin dari sisi industrinya kayak gimana. Tapi kalau di karyawan seharusnya udah industri udah dapat sih ya. Tinggal intinya gelarnya doang yang belum dapat dan juga sedikit mungkin ilmunya dari setiap masing-masing apa mata kuliah gitu ya, yang dijalani mungkin di semester itu. Oke, dari Bapak sih cukup teman-teman kalau memang nggak ada pertanyaan dari teman-teman ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita absen nih? Paling kalau dari Bapak sih nggak terlalu sampai habis. Paling nanti kalau memang eh, kayaknya mungkin di minggu depan aja deh teorinya mungkin nanti akan di-share sorry soal teorinya akan di-share karena kalau di-share sekarang kayaknya terlalu cepat banget mungkin di minggu depan baru kayaknya mungkin akan di-share. Oke, dari Bapak sih cukup paling aku coba absen dulu deh sebentar ya. Nah, TTS sama satu lagi, oh iya teman-teman sama satu lagi, karena kan kita banyak juga yang ini ya apa eh, mungkin dari awal ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Kalau yang mungkin lewat dari 5 atau mungkin 6 pertemuan, kalau dari Bapak pribadi, kayaknya Bapak coba anggap itu mahasiswanya itu mungkin nggak hadir, udah nggak ada maksudnya, udah mungkin keluar dari kelas kita, ataupun mungkin nggak di ITTS lagi. Jadi ada beberapa mahasiswa yang Bapak coba tandai dulu, itu yang memang nggak sama sekali hadir, ataupun mungkin cuma beberapa pertemuan doang yang hadir. Takutnya nanti kan di akhir-akhir itu biasanya ada juga yang UTS eh, UTS itu ikut gitu kan. Kemudian tapi di pertemuannya itu dia nggak hadir, cuma berapa kali hadir gitu ya. Mungkin nggak bisa dihitung sampai pakai jari, tapi di UTS itu mungkin hadir dan di UAS-nya pun mungkin beberapa hadir. Terus kemudian UAS-nya juga ngerjakan gitu ya. Berarti yang agak-agak sedikit bingung, ada juga yang mungkin bentuknya UAS nggak ngerjakan, UTS dia ngerjakan, tapi di semester atau mungkin setelah UTS itu dia nggak masuk sama sekali. Nah itu agak bingung juga tuh kalau dapat kasusnya bentuknya kayak gitu. Tapi kalau di kelas yang sekarang, kalau Bapak mungkin coba rekap sih, kayak Mas Abdurrahman itu kayaknya udah nggak ada ya, teman-teman artinya udah eh, memang nggak hadir dari awal gitu kan. Ada Mas Aditya, ada juga Mas Helmi gitu ya. Ada juga kalau Mbak Novianti ini ada nggak ya teman-teman? Mbak Novianti Indasari itu. Terus kemudian ada Mas Saltun, ada Mas Uwais, itu juga kayaknya Bapak coba tandakan apa kategorinya mungkin nggak sama sekali ada gitu ya. Dengan yang lain sih masih aman. Teman-teman mungkin kalau nanti ada izin seperti biasa mungkin boleh disampaikan sih di pertemuan kali ini. Oke, kita absen sih teman-teman. Kalau dari Bapak sih cukup kita absen dulu. Mungkin ada Mas Abi. Hadir, Pak. Oke, Mas Abi. Ada Mas Afrizal. Mas Afrizal hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oh, hadir. Oke, Mas. Ada Mas Arya. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Dwi Aji. Mas Dwi Aji hadir. Hadir, Pak. Oh, ya, siap. Mas Hadir, Dwi. Pak. Cek. Siap, Mas. Oke, ada Mas Viko. Mas Viko hadir. Mas Viko di sini sih ada ya, Mas Viko ya. Hadir, Pak. Cek.
Oh iya, Mas Dwi udah diabsenkan Mas. Mas Viko hadir ya? Di listnya sih ada nih. Siap-siap Mas Dwi, udah diabsenkan. Mas Viko hadir ya? Coba tulis hadir deh. Di sininya sih ada ya. Kayaknya mic-nya nggak nggak bersuara. Kemudian ada Mas Handoko. Hadir, Pak. Oke Mas. Ada Mas Iwan. Hadir, Pak. Hadir. Siap. Oke Mas. Kemudian ada Mas Januar. Mas Januar hadir. Mas Januar juga mungkin beberapa pertemuan sini. Ada sekitar 4 pertemuan kayaknya tidak hadir. Sama ini jadi 5 pertemuan. Ada info nggak teman-teman? Kalau Mas Januar terakhir Untuk ada Mas info. Januar, katanya Mm-mm. dia lagi ada itu Pak, opening restoran baru dan segala macam. Tapi katanya Itu di awal bulan Januari bakal keluar juga join. restorannya. Oh gitu. Iya Pak. Oke oke. Tapi Mas belum ada kabar lagi sih Mas ya. Pak ya. siap siap. Mas Arya. Thank you Mas. Iya. Ya soalnya di Bapak nih 04 nih, tapi nggak ada info apa-apa sih ke Bapak. Mungkin kalau lewat chat, seharusnya bisa di chat di WA Iya. sih. Kalau WA mungkin Bapak bakalan absenkan sih, absenkan buat izin. Tapi kalau nggak Iya, ada, ya Bapak kosongkan gitu. ya Pak, nanti Di, saya kabarkan Hmm, balik ke siap, dia Mas Pak. Arya. Oke. Iya, makasih Mas Arya. Terus kemudian ada Mas Satrio terakhir. Iya hadir Pak. Pak Ya. mau koreksi absen Pak. Hmm, boleh boleh. Sekitar 4 pertemuan yang lalu tuh saya lagi di jalan Pak. Cuman zoomnya Oh, putus. Pertemuan 4 atau oh 3 gitu. itu di pertemuan 11 kayaknya Mas. Ya 11 Kalau ya. nggak salah ya. Iya. Di absen saya nggak nongol tuh. Karena saya Ah, lagi ah, putus. oke, oke, nggak apa-apa. Nanti Bapak Maaf ya Pak. absenin. Bapak Ya absenin. Pak. Oke deh. Soalnya Mas Satria biasanya hadir terus nih. Ini pertemuan Iya makanya 11. itu putus lagi di jalan ya. Siap, Lagi siap. ngendarain. Oke Mas, nggak apa-apa Mas. Sip. Yang penting teman-teman ada konfirmasi dari teman-teman ya. Kalau memang nggak hadir ya itu kan sayang juga nih sebenarnya. Sebenarnya absensi itu ada nilainya. Jadi cukup cukup ngebantu juga misalnya kalau untuk nilai mungkin kalau ada nilai yang kurang itu juga kan bisa dibantu dari absen. Jadi konfirmasi aja. Sebenarnya kalau untuk kelas karyawan itu ada fleksibilitasnya. Artinya mungkin yang penting konfirmasi ke dosennya yang mengajar. Kemudian teman-teman jelasin mungkin alasannya apa. Nanti dapat apa keringanan mungkin dari dosennya. Tergantung juga dari dosennya ya. Keringanan dari dosennya mungkin diabsenkan atau mungkin diizinkah. Mungkin apa tetap diabsenkan tapi kategorinya izin. Itu kan sebenarnya juga masuk juga ke poin, maksudnya dibandingkan dengan alfa, itu kan sayang banget tuh, ya kan? Nah, mendingan mungkin izin ke dosennya kalau memang ada keperluan mungkin beberapa pertemuan nggak bisa hadir, itu juga sebenarnya harusnya diizin izin dulu gitu ya. Baru nanti dosennya dapat konfirmasi bisa diabsenkan gitu. Oke, nah dari Bapak sih cukup sih teman-teman ini udah kita absen. Kemudian nanti di next pertemuan kita coba bahas mungkin untuk yang eh, project-nya, untuk yang basisnya project. Tapi tadi balik lagi kalau untuk mau pilih project ataupun mungkin untuk yang teori, tergantung dari teman-teman. Kategorinya pun tinggal dipilih sama kalian mau kategori yang mana. Dari masing-masing soal itu ada sekitar A sampai E. Teman-teman bisa pilih yang mana yang mungkin yang paling gampang atau mungkin yang paling bukan gampang ya, yang paling bisa kalian kerjakan. Kemudian nanti tinggal dikerjakannya seperti biasa sama kayak di UTS. Teman-teman bisa pakai Google Doc, Word, itu boleh di screenshot aja hasilnya, baik itu codingannya maupun untuk hasil outputnya. Itu yang nanti coba ditampilkan teman-teman, tinggal dikumpulkan nanti lewat. Kalau Bapak sih biasanya email aja deh, apa namanya biar
ke data juga di email. Sebenarnya lewat e-learning juga sebenarnya bisa juga, tapi ya lebih enak mungkin lewat email aja deh, teman-teman. Lewat email mungkin untuk pengumpulannya ya. Kalau nanti lebih detailnya nanti di ini aja nanti di di next pertemuan kita bahas lebih dalamnya. Termasuk mungkin nanti kalau memang ada yang kurang paham, mungkin dari sisi soalnya nanti teman-teman boleh tanyakan juga mungkin di sesi tersebut. Sekaligus mungkin nanti kalau ada pertanyaan di luar dari itu pun mungkin boleh nanti di minggu depan mungkin mengenai materi atau mungkin mengenai yang kita pelajari itu juga boleh. Oke, dari Bapak sih cukup sih teman-teman untuk pertemuan kali ini karena kita nggak terlalu banyak di pertemuan kali ini, hanya review kemudian hanya bahas tentang UAS, kemudian sama tadi ada sedikit eh, absensi sedikit yang Bapak singgung, karena itu poinnya cukup lumayan, teman-teman kalau buat di absensi, kita ada mungkin sekitar berapa ya, kalau Bapak lihat itu, absensi itu kayaknya ada sekitar berapa persen gitu ya, kalau buat dilihat di ininya ya, poinnya. Jadi cukup lumayan, teman-teman, kalau nanti absensinya agak kurang, itu juga nantinya kan akan ngaruh juga ke nilai akhir. Oh, absensi sekitar ini, teman-teman. Presensi itu sekitar 15%, lumayan. 15% itu udah 10 poin lagi udah hampir sama kayak di UTS. UTS itu 25%. Tugas praktek 30%, UAS ini sekitar 30% pembagiannya. Jadi 30 UAS, 25 UTS, tugas praktek itu agak besar 30. Kemudian presensi itu sekitar 15 poin. Nanti dapatlah nilai akhirnya, teman-teman, dan juga kategori nilai hurufnya. Mungkin A, B, C gitu ya. Itu nanti yang teman-teman dapatkan. Tapi seharusnya sih kita bisa A semua sih seharusnya ya. Teman-teman dari sisi nilai UTS yang kemarin, yang mungkin udah teman-teman kerjakan. Atau nanti coba direkap lagi deh sama Bapak mungkin kalau untuk di nilai-nilai yang kiranya mungkin masih belum lengkap nanti di next pertemuan nanti coba kalau memang ada waktu mungkin boleh dilengkapi deh. Karena masih ada keringanan dari Bapak buat lengkapin tugas-tugas yang memang masih kategorinya itu belum dikumpulkan. Tapi nggak jadi masalah. Mungkin kalau mau lengkapin boleh. Kalau nggak pun ya udah berarti nilai apa adanya nih teman-teman. Nanti di minggu depan ya tapi ya. Coba rekap dulu mungkin apa tugas apa saja yang dikasih ataupun mungkin beberapa nilai yang mungkin udah masuk juga. Nanti coba direkap semua. Oke, dari Bapak sih cukup teman-teman untuk hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri mungkin lebih cepat ya di jam 20.10. Jadi teman-teman bisa lanjutin lagi aktivitasnya. Nanti di next pertemuan kita bahas mungkin untuk di UAS kita. Sekaligus mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, dari Bapak sih cukup teman-teman. Thank you, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Nanti kita ketemu lagi di next pertemuannya. Thank you teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selamat malam semuanya.